Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Dan anak-anak jangan lupa tetap selalu pakai masker. Selalu rajin cuci tangan dan tidak kumpul-kumpul bersama teman-teman sehingga kita selalu dalam keadaan sehat. Nah anak-anak, yuk kita akan mulai kebaktian online kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami dalam keadaan sehat, kami dapat menikmati firman Tuhan, menikmati puji-pujian. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan tersebut Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, kami akan memuji nama-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati ibadah online yang singkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah anak-anak, kita akan memuji nama Tuhan, semuanya bangkit berdiri, kita bersukacita. Disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Anak-anak, tidak terasa ya, kita sekarang sudah di awal Desember. Kita akan merayakan Natal. Nah, kita akan mendengarkan cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Yuk kita simak bersama-sama. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena
Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kelahiran Yesus Kristus. Kota Daud yang bernama Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. lalu mereka cepat-cepat berangkat. Dan ketika mereka melihatnya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Anak-anak, kita sudah menyaksikan video kelahiran Tuhan Yesus. Yesus dilahirkan di dunia untuk apa, anak-anak? Yaitu untuk menghapus dosa manusia, agar manusia bisa melihat sorga. Karena tanpa Yesus, manusia tidak dapat melihat sorga. Mengapa? Karena manusia itu masih berdosa. Setelah Tuhan Yesus datang ke dunia, maka kita bisa melihat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkorban untuk menebus dosa manusia. Tentunya anak-anak sudah menerima Tuhan Yesus di hati masing-masing, bukan? Karena di firman Tuhan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Aku itu yaitu Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, kita sungguh bersyukur karena kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Kita bisa mengundang Tuhan Yesus di hati kita, sehingga kita percaya bahwa suatu saat nanti kita akan bersama-sama Tuhan Yesus di dalam surga. Demikian anak-anak firman Tuhan untuk ibadah online pagi ini. Anak-anak jangan lupa di rumah untuk membuat aktivitas di rumah masing-masing. Anak-anak boleh menggambar dan mewarnai pohon Natal beserta hiasannya. Yuk anak-anak, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini, di mana kami boleh menyaksikan film tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjadi juru selamat kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan suatu saat kami boleh bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekian dulu ibadah kali ini, sampai jumpa untuk ibadah selanjutnya.
Dadah.